Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, shalom. Puji Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan senang berjumpa dengan Anda. Saya Gideon dan Liana dari Bethel Area Salatiga. Terima kasih Pak Fauzi, Pak Debi dan juga tim yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi berkat firman Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin berbagi berkat firman Tuhan dengan judul Menyambut Momentum Natal di dalam hidup kita. Menyambut Momentum Natal. Saudara, pembacaan firman Tuhan akan diambil dari Matius pasal pertama ayat 24-25. Inilah bunyi firman Tuhan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, bacaan firman Tuhan ini sesuatu yang sangat terkenal, khususnya kalau kita pas masuk masa raya Natal. Dan saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita mau belajar sesuatu lebih lagi. Satu kali, saudara, beberapa tahun lalu saya membaca buku seorang yang bernama John Maxwell, seorang ahli kepemimpinan. Dia menulis 21 hukum kepemimpinan, dan dia menulis di salah satu poinnya sebagai berikut. Orang yang sukses itu adalah orang yang akrab dengan hal yang namanya momentum. Sekali lagi, orang yang sukses dalam hidupnya, pribadi-pribadi yang sukses, itu dia akrab. Dia, saudara-saudara, tidak hanya tahu, tapi dia bahkan menggunakan setiap kesempatan menjadi sebuah momentum khusus dalam hidupnya. Ya, momentum itu artinya mungkin situasi-situasi atau kesempatan-kesempatan tertentu. Nah, orang sukses, kata Maxwell, adalah orang yang akrab dengan momentum, saudara-saudara. Nah, satu kali saya baca kisah ini, mungkin gambar Bernie Ecclestone ya. Saudara, ada seseorang namanya Bernie Ecclestone tahun 2010, saudara. Dia ini seorang saudara sekalian, juragannya F1, Formula One ya. Saya tahu teman saya ini senang balapan, saudara sekalian ya. Jadi dia yang mendirikan Formula One, dan kemudian sampai sekitar beberapa tahun lalu dia yang handle untuk semua pertandingan lomba mobil, saudara, Formula One di dunia. Nah, satu kali tahun 2010 Bernie Ecclestone ini, saudara sekalian, pulang dan kemudian dicegat orang dan dipukuli, saudara sekalian. Waktu dia dipukuli, saudara, jam tangannya yang namanya itu nyebutnya mungkin Hublot, ya, harganya 4 miliar, saudara, kemudian dirampas sama-sama orang yang mukul itu, saudara-saudara. Dan kemudian dia pulang dalam keadaan, kalau Anda lihat itu fotonya, mata sebelah kanannya bengkak dan menghitam, saudara sekalian. Ketika dia dalam kesempatan itu, tiba-tiba timbul sebuah ide dalam dirinya. Dia minta orang foto dirinya, jebret, saudara sekalian. Lalu dia kirim, saudara, fotonya ke direkturnya Hublot, saudara-saudara. Dan dia kemudian bilang begini, jadikan foto saya ini foto iklan, gambar iklan. Bunyinya, dan dia ngajari, bunyinya nanti bilang gini, lihat apa yang orang akan lakukan supaya mendapatkan jam Hublot, saudara sekalian. Dan 2010 mencatat bahwa penjualan jam tangan Hublot yang mahal ini, gara-gara iklannya Bernie Ecclestone ini, saudara-saudara sekalian, naik lipat kali ganda. Dan sebagai orang yang mestinya sudah dirugikan, justru dia mendapatkan keuntungan besar, gara-gara dia tahu memakai momentum dalam kehidupannya. Wajah bengkak, menghitam, difoto, saudara, justru menjadi sebuah iklan yang membuat jam tangan itu laris. Saudara-saudara, kira-kira seperti itulah orang yang akrab dengan yang namanya momentum. Mungkin kalau penerapan kita gampang-gampang, saudara sekalian, kita mungkin sebentar lagi ya menghadapi Natal ya. Orang-orang yang mungkin berdagang kue-kue kecil atau orang-orang yang ada di dunia perdagangan tahu, wah, ini momentum sebentar lagi mau Natal. Jadi mungkin cara gampangnya dia mempersiapkan diri untuk menyambut Natal, dagangannya Natal, pernak-pernik Natal, merchandise Natal, dan segala macam yang berhubungan dengan Natal. Tapi nanti bulan depan kita ketemu Sincia, saudara sekalian. Orang yang akrab dengan momentum udah tahu, nih gua incer nih, nanti jualan gua beda
berbeda semua. Merchandise-nya Sintia, roti-rotinya Sintia, dagangannya Sintia, semua saudara sekalian sudah dia siapkan. Nah kira-kira orang yang akrab dengan momentum adalah orang yang seperti itu. Nah hari ini saudara, dalam teks Alkitab saya ingin berbagi tentang seseorang yang bernama Yusuf yang menyambut momentum Natal yang akan terjadi dalam hidupnya. Anda tahu kisahnya, dia sudah bertunangan dengan Maria, dia kemudian tahu Maria hamil di luar pernikahan yang pasti bukan dengan dia sudah siap menceraikan Maria. Tapi tadi kita baca dalam Matius 1 ayat 24-25 bagaimana dia kemudian melakukan yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepada dia. Dan saudara-saudara, Alkitab berkata dia juga mempersiapkan momentum Natal itu dengan cara tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus Kristus lahir. Betapa Yusuf seseorang yang mengenali momentum Natal dalam hidupnya. Nah hari ini saudara, ini yang ingin saya bagikan dengan sederhana. Kita perlu mempersiapkan diri tahun ini menyambut momentum Natal yang datang dalam hidup kita. Yang menangkap katakan amin, saudara. Saudara-saudara, mungkin 2 minggu lagi kita akan Natal dan bahkan mungkin beberapa di antara kita sudah merayakan Natal. Saya sendiri mungkin sudah ada dalam 1-2 kali kesempatan. Besok minggu ini ada kesempatan yang ketiga, 4, 5, 6 saudara sekalian. Kita banyak merayakan Natal, kita punya kegiatan Natal. Saya tahu di beberapa daerah Kristen Indonesia bahkan Natal sudah dimulai sejak tanggal 1 Desember. Bahkan sampai Januari masih ada Natal. Natal menjelang Februari masih ada Natal dan segala hal yang berhubungan dengan Natal. Saudara, kita menyebutnya itu adalah momentum Natal. Nah, apakah yang seharusnya menjadi persiapan kita dalam menyambut momentum Natal pada kesempatan tahun ini? Saya tahu kalau beberapa gereja yang lain, saudara, mungkin seperti teman-teman kita Katolik atau teman-teman kita dari aliran Protestan yang kuat, mereka menyebut dari tanggal 1 Desember kemarin adalah masa Advent, masa menyambut Natal, masa bertobat, masa mempersiapkan diri mereka betul-betul memaknai. Nah, saya tidak tahu apakah ya Anda telah memiliki sebuah persiapan seperti itu ya. Tapi terus terang sebagai seorang mungkin Kristen Pentakosta karismatik, mungkin saya sendiri tidak pernah terlalu memahami seperti ini sampai Roh Kudus mengajak saya merenungkan bagian firman Tuhan ini dan mengajak untuk mempersiapkan diri. Dan hari ini saya ingin berbagi kepada Anda memasuki Natal tahun ini, apakah yang menjadi persiapan kita. Kita akan belajar dari tokoh-tokoh Natal kita tentang bagaimana kita mempersiapkan menyambut momentum Natal. Apa yang perlu kita siapkan? Apa yang perlu kita kembangkan dalam Natal pada kesempatan tahun ini? Persiapan menyambut momentum Natal. Saudara, yang pertama yang Tuhan ingatkan dari bagian firman Tuhan adalah mari kita mengembangkan hal pertama yang bernama ketaatan dalam hidup kita. Ketaatan, saudara-saudara. Kita belajar dari Matius 1 ayat 24 tadi. Alkitab menunjukkan dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Kita bahas dia dulu, saudara. Alkitab berkata, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Saudara-saudara, kalau merenungkan Natal, saudara tidak lengkap pasti tanpa yang namanya Bapak Yusuf. Dan ini adalah tokoh Natal pertama yang kita sorot, yang telah mempersiapkan diri menyambut momentum Natal 2000-an tahun yang lalu. Dan kita bisa belajar dari sikap hidupnya bagaimana dia menyambut Natal yang akan datang di dalam kehidupannya. Dari hidup Yusuf, karakter yang kuat saudara adalah karakter yang namanya ketaatan. Alkitab mencatat tentang Yusuf beberapa kali yang sangat kental dengan karakter yang satu ini, saudara. Dalam Matius 1 ayat 19a, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian. Yusuf, tunangannya itu adalah seorang yang selalu mentaati hukum agama. Catatan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari,
Orang laki-laki yang namanya Yusuf ini, saudara sekalian, karakternya seperti apa toh? Karakternya adalah karakter saudara sekalian yang taat kepada agama. Minimal itu catatan bahasa yang sederhana. Saudara, dan ini merupakan kesaksian yang penting dalam karakternya Yusuf. Ketaatan saudara sekalian kepada perintah Tuhan. Ketaatan bahkan kepada Tuhan sendiri yang memberikan perintah kepada dia. Dalam Matius 1 ayat 24a, bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab berkata, kita baca yuk satu ayat ini bersama-sama, angkat suara kita, sekali lagi katakan 2-3. Sesudah Yusuf bangun, ia melakukan apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia menikah dengan Maria. Saudara-saudara, ini laki-laki, minimal 2 kali Alkitab saksi, ini laki-laki yang bukan sembarang laki-laki. Laki-laki yang memang taat, saudara. Laki-laki yang bukan sekedar menjalani hidup agama, tapi bahkan ketika dia mengalami sebuah petunjuk dari malaikat Tuhan, dia menjalaninya dengan kuat. Dan saudara-saudara sekalian, kita berani mengatakan bahwa Natal dapat terjadi karena satu, ada yang namanya ketaatan seorang Yusuf. Yang menangkap sama-sama katakan amin. Saudara-saudara, kalau Yusuf gak taat ya, Anda laki-laki ya, yang di atas itu teman-teman saya laki-laki dari satu institusi tertentu ya, yang dari dulu bersama dengan kita di PD Immanuel, dan semua laki-laki. Mari lihatlah ya, laki-laki, saudara-saudara sekalian, saya bisa membayangkan kalau seorang seperti Yusuf mengetahui tunangannya telah hamil, saudara, dan hamilnya bukan sama dia. Wah, itu menyakitkan sekali buat laki-laki, betul saudara sekalian ya. Dan seorang laki, saya minimal lihat 2 video tuh, lihat 2 video. Yang pertama laki-laki di Cina, saudara sekalian. Dia rupanya tahu calon istrinya selingkuh, saudara sekalian ya, dan dia punya videonya. Nah, yang terjadi di IG yang saya lihat itu adalah demikian. Mereka mengadakan pesta, lalu wanitanya sudah pakai pakaian pengantin itu, laki-laki dan semua acara. Lalu tibalah acara memutar video. Dan Anda tahu saudara sekalian, yang diputar oleh laki-laki itu diatur sama dia, sengaja adalah video, video perselingkuhan calon istrinya dengan kalau nggak salah calon kakak iparnya. Dari pesta sukacita jadi pesta gempar ya, yang berisi kemarahan dan tangisan. Tapi laki-laki itu sengaja melakukannya, mempermalukan calon istrinya sebab dia merasa telah dilukai begitu rupa. Itu ya bayangan saya dan bayangan kita tentang laki-laki, saudara sekalian. Ada pride, ada harga diri yang dilukai. Yang kedua, saya lihat sebuah video orang Indonesia, kalau nggak salah di Jepara saja. Saudara, sama kira-kira. Laki-laki itu tahu bahwa wanita itu telah berselingkuh dengan seseorang. Dan laki-laki itu sengaja membiarkan, kalau nggak salah ini momentum lamaran tunangan. Mereka datang rombongan tunangan, mereka ketemu dengan keluarga calon istri, ya. Calon istrinya ada, dia ada, saya tidak tahu kapan, apakah di awal, di pertengahan, akhir. Tapi intinya mereka semua sudah siap dengan pertunangan itu, ya, acara lamaran itu, sampai laki-laki itu mengeluarkan HP-nya dan kemudian menunjukkan video perselingkuhan dari calon istrinya kepada bapaknya yang wanita. Dan saya lihat di video itu wanita itu kemudian ya pakai bahasa Jawa, iki iso dijelaske, saya bisa menjelaskan. Wanitanya nangis berusaha menggapai yang laki, berusaha menggapai bapaknya, ini bisa dijelaskan. Ini tapi semua udah bubar ya. Kenapa ada seperti itu? Halo saudara, saya tahu rasanya seorang laki-laki yang sakit hati, laki-laki yang disakiti pengen balas dendam. Dan kira-kira video itu menunjukkan, video itu nyata, saudara Anda mungkin bisa cek nanti di rumah saudara. Tapi saya tanpa sengaja melihat dan belajar sesuatu. Laki-laki pride-nya, harga dirinya tinggi. Yusuf demikian. Hari itu ketika dia tahu Maria hamil di luar pernikahan dan yang pasti bukan sama dia, saudara, pride-nya tinggi, tapi orang ini masih baik. Ini orang penuh ketaatan, saudara sekalian. Jadi Alkitab berkata, dia bermaksud menceraikan calon istrinya itu dengan diam-diam.
Tapi pada waktu itulah malaikat Tuhan datang kepada dia. Malaikat Tuhan beritahu semua tentang rencana Tuhan atas kehidupan Maria. Dan luar biasanya, sekali lagi, luar biasanya saudara-saudara, ini laki-laki adalah laki-laki yang taat. Tidak banyak ngomong, kita tidak melihat catatan Alkitab. Yusuf ngomong ini, Yusuf ngomong itu, Yusuf berkata-kata ini. Tidak. Yang kita lihat hanya Yusuf bangun, melakukan yang dikatakan malaikat Tuhan kepadanya. Ia menikah dengan Maria. Panggilan menyambut momentum Natal hari ini kepada kita semua adalah menyambut Natal. 2 minggu lagi, mungkin tanggal 25 Desember ini, kita akan menyalakan lilin atau flash, kita akan nyanyi Malam Kudus, kita akan nyanyi sembah dan puji Dia, dan segala macam yang kita nyanyikan tentang Natal secara hati dan iman. Panggilan Tuhan malam ini kepada kita adalah mari mengembangkan ketaatan dalam hidup kita lebih lagi dalam rangka menyambut Natal. Yang tahu Tuhan sedang bicara kepada kita, sama-sama katakan amin. Saudara, ketaatan apa yang Roh Kudus ingatkan Anda dan saya untuk menyambut Natal tahun ini? Ketaatan untuk apakah? Bicara ketaatan itu mungkin ya konsep besarnya kita tahu, kita belajar mengikuti apa yang Tuhan arahkan. Tapi masalahnya apa yang Tuhan arahkan hari-hari ini dalam hidup Anda dalam bidang ketaatan ini? Apakah ada panggilan, dorongan lebih kuat untuk taat bertobat di dalam kehidupan kita? Untuk taat bertobat dalam kehidupan kita? Untuk bertobat dari semua yang salah? Saudara-saudara sekalian, tadi teman-teman nyanyi mungkin hari yang terbaik ya. Itu karena saya sepanjang tahun ini mungkin ketemu kita saksinya itu ya. Hari yang terbaik itu kisahnya mungkin bagi Anda yang belum tahu, dari mungkin awal tahun, pertengahan tahun yang di sini, saya saksi 17 Agustus 2023, saya sama ibu naik motor jatuh, ya saya naik motor begini putar balik jatuh, dan saya sudah saksi saudara beberapa kali bahwa 17 Agustus 2023 saya jatuh dan tulang punggung saya patah. Saya nggak bisa duduk seperti itu, saudara. Setiap kali duduk ada sesuatu yang turun di punggung saya. Waduh. Jadi 4 hari di rumah sakit Salatiga, bagi Anda yang pernah dengar, minta maaf ya. Saudara sekalian, saya cuma berpegang di pinggir kasur, sampai hari kelima kemudian saya dibawa naik ambulan ya ke Solo, di ronsen ketahuan tulang punggung L1 patah. Dan mungkin ada banyak yang sudah dengarkan kesaksian saya. Tapi salah satu yang pengen saya saksikan berhubungan dengan ini adalah bahwa sejak saya patah itu, ya, dan kemudian dioperasi 24 Agustus dan kemudian 20 November 2023 dan kemudian mengalami masa pemulihan dari harus berjalan seperti bayi, seperti robot, latihan jalan dan segala macam dan segala macam dan segala macam. Salah satunya yang saya tahu adalah Tuhan memanggil saya untuk bertobat. Saudara, Tuhan memanggil saya untuk bertobat. Tuhan ingatkan saya beberapa hal. Gideon, tanggapi ini ya. Tanggapi ini sebagai sebuah panggilan pertobatan, saudara-saudara. Nah, saya berdoa Anda tidak perlu sampai harus mengalami seperti yang saya atau beberapa orang alami. Bertobat tidak harus menunggu kita mengalami sesuatu yang berat dalam hidup kita. Sekali lagi, bertobat tidak harus menunggu kita mengalami sesuatu yang berat dalam hidup kita. Yang menangkap katakan amin. Hari ini, kalaupun Anda sedang mendengarkan firman Tuhan dan Roh Kudus bilang begini, aku mau kamu bertobat. Aku mau kamu ya bertobat dalam satu bidang tertentu. Tanggapi ketaatan bersama Roh Kudus. Apakah ketaatan yang sedang Tuhan ingatkan? Apakah itu ketaatan untuk mungkin berdamai di masa raya Natal ini? Saya tahu beberapa orang kelihatan baik-baik saja, tapi saudara, hidup mereka itu kadang-kadang bisa telah bertengkar dengan orang tua atau telah bertengkar dengan saudara, sangat fatal, sangat fatal. Bahkan momentum-momentum yang seharusnya menyatukan keluarga, saya tahu beberapa orang yang kemudian datang sama saya nggak bisa Pak pulang ke rumah kumpul sama keluarga. Kalau kumpul pasti bertengkar, pasti marah. Apakah ini merupakan panggilan momentum Natal Anda dan saya hari ini? Yaitu panggilan untuk berdamai
dengan keluarga kita. Beberapa orang bisa lebih akrab loh sama konconya daripada sama papa mamahnya sendiri. Beberapa orang bisa lebih akrab dengan temannya daripada sama anak-anaknya sendiri, saudara. Apakah ini panggilan untuk taat saudara sekalian, berdamai di momentum Natal yang datang menjelang ini? Roh Kudus ingatkan kita, saudara, untuk mengembangkan ketaatan apa? Ketaatan apa yang Anda sedang dipanggil Roh Kudus? Ketaatan untuk mungkin membayar nasar awal bulan ini, saudara. Tiba-tiba Roh Kudus dorong saya untuk lakukan sesuatu. Dan saya mungkin sempat belum lakukan, tapi nggak bisa. Didorong terus kayak didesak sama Roh Kudus. Akhirnya saya kerjakan yang telah Roh Kudus taruh di hati saya. Tuhan, aku taat, tidak kutahan lagi, kujalankan dengan sukacita. Dalam nama Yesus saya kerjakan semua dan selesai, hati saya tenang melangkah di dalam panggilan ketaatan menyambut momentum Natal ini. Saudara-saudara, ini adalah hal pertama yang Tuhan ingatkan. Menyambut momentum Natal, mari seperti Yusuf kita mengembangkan ketaatan kita. Sekali lagi yang menangkap sama-sama sukacita katakan amin. 2, saudara sekalian, menyambut momentum Natal, apa yang perlu kita kembangkan, ya, apa yang kita perlu siapkan. Yang kedua, Alkitab mengajarkan menyambut momentum Natal kita perlu mengembangkan penyembahan. Matius pasal 2 ayat 1-2, kesaksian Alkitab terkenal ini saya bacakan buat Anda ya. Saudara, dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, yang warna kuning kita baca, katakan 2, 3. Dan kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus, saudara. Tokoh Natal kedua kita bahas secara sederhana adalah orang Majus. Tokoh Natal yang maksudnya mempersiapkan diri menyambut momentum Natal. Para gembala tidak masuk dalam konteks ini. Karena para gembala itu istilahnya ya, hari itu Yesus sudah lahir, tahu-tahu jebret, dia dapat pemberitahuan dari malaikat. Walaupun dia punya renungan sendiri, tahun ini juga dijadikan tema Natal oleh KWI, PGI, dan GBI. Marilah kita datang ke Bethlehem, ada bahasanya sendiri. Tapi kalau menyambut momentum Natal, itu bicara orang begini nih. Dia tahu ada sesuatu Natal di jauh di sana, kayak Yusuf. Dan kali ini tokoh kedua adalah orang Majus. Dan mereka mempersiapkan diri loh, menyambut itu. Saudara-saudara, tokoh Natal kedua orang Majus. Siapa orang Majus? Keterangannya secara sederhana, orang Majus seringkali dianggap orang dari kerajaan Media. Kemungkinan mereka adalah para pendeta-pendeta agama Zoroastrian. Ini agama kuno, saudara, yang ada di Persia, Media Persia sana. Atau mungkin juga mereka adalah magi, ya, kumpulan dari magus. Jadi kalau magus kumpul, kumpulan itu disebut magi. Siapa atau magi itu? Magi itu adalah orang-orang yang diperkirakan mengenal astrologi atau ilmu perbintangan dari Persia kuno. Nah, bayangkan saudara sekalian, ada beberapa tafsiran tentang perjalanan orang Majus ini. Kita pakai tafsiran paling ekstrim yang pernah saya baca. Menurut salah satu tafsiran itu mereka bilang gini, bahwa orang Majus menuju ke Bethlehem, yaitu kira-kira ada tafsiran 2 tahun sebelum Natal itu terjadi, 2 tahun. Jadi 2 tahun mundur ke belakang, orang-orang ahli perbintangan ini ngelihat sesuatu itu kedap-kedip luar biasa. Ada sebuah tanda-tanda di perbintangan yang mereka lihat. Dan mereka tahu itu pasti sesuatu yang spesial. Mereka buka catatannya, ini kelahiran raja. Lalu mereka prepare perjalanannya. Mereka saudara sekalian pergi dalam jangka waktu yang lama menuju ke bintang itu. Menyambut momentum Natal, saudara-saudara sekalian. Natal belum terjadi, tapi mereka sudah siap-siap. Natal belum terjadi, tapi mereka sudah prepare. Saudara, bahkan Anda tahu perjalanan masa itu bukan perjalanan yang mudah ya. Itu perjalanan yang pasti mengandung bahaya. Perjalanan padang gurun, ya, ular bludak,
perampok di di padang gurun. Semua bahaya, ya angin badai. Kalau Anda di badai padang gurun, saudara sekalian, itu pasir di sini bisa kayak diangkat, tahu-tahu dijatuhkan di sebuah tempat, itu bahaya, ya bahaya-bahaya yang ada di padang gurun. Tapi perhatikan, dalam nama Yesus kiranya hati dan pikiran kita menangkap apa yang Roh Kudus sedang coba bicarakan kepada kita. Orang Majus adalah orang yang prepare menyambut momentum Natal yang akan terjadi. Akan terjadi, saudara. Dan dalam cara penyambutannya, karakter yang paling kuat dalam orang Majus adalah karakter penyembahan. Itulah sebabnya tadi Alkitab berkata dalam Matius 1 ayat 1 dan 2 yang kita baca tadi, dikatakan pertanyaan mereka kepada orang di Yerusalem adalah demikian. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kami datang untuk menyembah dia. Dan ini karakter memang begitu kuat. Memang itulah yang jadi tujuan mereka, menyembah Tuhan. Makanya dalam Matius pasal 2 ayat 11, saudara sekalian, Alkitab mencatat ketika orang Majus ketemu dengan keluarga Yesus, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Yang warna merah kita baca, katakan 2-3. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Alkitab catatannya konsisten tentang orang Majus ini. Apa toh yang mereka lakukan? Urusannya sama Natal. Begitu ketemu Yesusnya, juga Alkitab konsisten cerita. Mereka menyembah Tuhan, bahkan mempersembahkan kepada Yesus emas, kemenyan, dan mur. Kita catat lebih dulu bahwa kisah Natal diwarnai dengan penyembahan orang Majus. Ini sering kali diceritakan, dibuat drama, digambarkan dengan macam-macam cara. Dari cara yang mungkin saudara sekalian tradisional pakaiannya, atau orang Majus yang tahun ini mungkin pakaiannya modern, apapun yang diceritakan tentang orang Majus. Kenali satu hal yang kuat dalam hidup mereka yang kita dapat belajar adalah penyembahan. Dan dalam menyembah, saudara-saudara sekalian, orang Majus kemudian tidak hanya menyembah secara batin, dan kemudian mereka bahkan sampai ke satu titik mempersembahkan, mempersembahkan apa yang ada padanya. Ini ngajar kita satu hikmat. Penyembahan dalam hati akan mewujud dalam persembahan secara fisikal. Sekali lagi, orang-orang yang mengaku menyembah Tuhan secara hati, mereka akan mewujudkan penyembahannya secara fisik. Makanya tadi waktu teman saya Pak Yohanes Debi, saya kenalnya di sini dipanggil Babi Johan, dia bilang bahwa kami akan membawa persembahan sebagai wujud penyembahan kami. Saya tahu Pak Debi sedang memberitahukan apa yang sedang akan saya sharingkan ini. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Sembah Tuhan bersama dengan saya, katakan. Yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah rumus yang tidak bisa dibantah dan saya berani mengucapkannya dalam kasih dalam nama Tuhan Yesus. Penyembahan dalam hati itu selalu akan mewujud dalam bentuk persembahan secara fisikal di dalam kehidupan kita. Yang menangkap katakan amin.
Bentuknya belum tentu uang, jelas. Bentuknya belum tentu barang-barang, dan uang ini lebih jauh dari masalah uang dan barang-barang, saudara-saudara sekalian ya. Jadi tapi kita pegang dulu saudara dan aplikasikan. Mari mengembangkan dalam rangka menyambut momentum Natal seperti orang-orang Majus itu. Anda dan saya bisa lebih lagi mengembangkan kehidupan penyembahan kepada Tuhan. Saudara, penyembahan seperti apa yang Roh Kudus ingatkan saya dan Anda untuk menyambut Natal 2 minggu lagi ke depan. Ada orang-orang, ada orang-orang yang mungkin saudara-saudara sekalian diingatkan Tuhan untuk menyembah ya dalam bentuk lebih lagi pujian penyembahan, melatih dirinya mengembangkan pujian dan penyembahan. Saudara-saudara sekalian, bahwa ketika dia menyembah Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita bisa menyembah lewat pujian dan penyembahan kita. Di Immanuel ini, saudara sekalian, kita diberikan kesempatan berlatih menyembah saudara dalam pujian dan penyembahan kita. Pujian penyembahan adalah sebuah wujud sebuah persembahan yang merupakan wujud dari penyembahan di dalam hati kita. Saudara, apa yang mungkin Tuhan ingatkan untuk menyambut Natal? Ya, penyembahan seperti apa? Apakah itu merupakan sebuah penyembahan ya? Kalau saya boleh omong dengan freely, saudara dengan bebas, apakah menyembah dengan uang kita? Makanya saudara-saudara sekalian, ini kalau bahas tentang isu perpuluhannya. Terus menerus ada orang yang nyerang tentang perpuluhan. Kalau bicara uang, secara pribadi, atau kami di gereja kami di Salatiga, kami sudah sampai pada kesimpulan bahwa uang itu urusannya sama masalah hati. Kalau hatinya nyembah, uangnya keluar itu bisa dengan bebas. Karena mengasihi Tuhan kita. Yang ngerti katakan amin. Lebih dari peraturan. Itu ada hamba Tuhan yang suka dikutip-kutip saudara sekalian bahwa apa itu namanya. Kita nih tidak ada lagi persepuluhan, yang ada 100% punya Tuhan. Saya sebut namanya Pak Erastus Sabdono. Itu dosen saya 30 tahun lalu di STT Battle. Di STT Battle itu 30 tahun lebih lalu saya sudah debat sama beliau. Saya sudah, ya memang kita kan murid-murid diizinkan debat tentang apa namanya, tentang perpuluhan. Tapi Anda harus lihat gaya hidupnya hamba Tuhan itu. Dia bilang tidak ada yang namanya perpuluhan, yang ada 100% kita punya Tuhan. Weh, tapi bahasanya orang Jawa, gaya hidupnya itu kalau saya bilang sumbut, cocok dengan yang dia omongkan. Jadi dia ngomong 100% punya Tuhan, hidupnya tuh 100% memang habis buat Tuhan. Zaman 30 tahun lalu ketika seminari Battle tempat saya sekolah kekurangan uang, dialah orang yang support uang dari pribadinya habis-habisan. Bahasa orang Jawa, hidupnya tuh cocok atau sumbut dengan yang dia omongkan. Nah, kalau orang-orang yang di medsos itu yang bilang tentang apa namanya, tidak ada perpuluhan, 100% kita punya Tuhan. Saya tanya mereka menghidupi seperti yang dosen saya hidupi itu apa enggak? Dosen saya itu berapa tahun lalu ketika kami ada sebuah acara di Solo, istrinya aja bilang, Pak Eras itu waktu mau kuliahkan anaknya kedua, sampai enggak, anak kedua apa? Sampai tidak punya uang, semua dihabiskan buat pelayanan, buat Tuhan, buat orang miskin. Nah, kalau itu sumbut, saya tahu sendiri gaya hidupnya. Jadi walaupun dia memang kemarin itu agak meleng-meleng ya, dia bilang bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia yang apa namanya dipenuhi Roh Kudus. Ya, Anda tahu isunya yang ada terakhir. Walaupun saya sekarang beda sama beliau, tapi saya tetap hormat karena saya tahu gaya hidupnya dia. Saya hidup di asrama 3 tahun sama orang itu. Bagaimana cara dia berdoa, bagaimana cara dia ngajar kita, mengasihi Tuhan, hidup habis buat Tuhan. Lagu-lagunya itu ganas, saudara sekalian ya. Yang sekarang dinyanyikan Frankie itu mungkin, oh Tuhan Yesus kerinduan hatiku. Ini dikarang 30 tahun lalu waktu saya dia sama. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Ini udah dari 30 tahun lalu dia gaya hidupnya begitu, mati hidup buat Yesus.
Jadi saya bilang sumbut. Nah orang-orang medsos zaman sekarang kutip-kutip yang dia omongkan. Tapi dengan maksud, mohon maaf ya, akhirnya maksudnya sebetulnya pelit. Hei, pelit. Lihat gaya hidupnya mereka. Orang-orang yang ngomong 100% buat Tuhan. Dicek. Kalau pengalaman saya sih menunjukkan demikian. Kalau yang 10% saja tidak setia, yang 100% jangan harap setia. Ngomong doang itu. Yo wani, nek pendeta oleh totoan tak jadi totoan. Ayo totoan. Cek rekening-rekening banknya kita. Cara kita memberi sama Tuhan. Seberapa berani. Saudara jangan sembarangan ya mengutip ya. Tuh orang muda. Saya sebut namanya saja. Brian Siawarta. Ngoceh dia dengan ngomong. Tidak ada perpuluhan. Cek hidupnya. Totoan. Pendeta oleh totoan tak jadi totoan. Ya. Serius. Karena orang-orang itu harus ngerti. Kembali kepada firman Tuhan. Kenapa saya sampaikan itu? Karena perhatikan saudara. Persembahan fisikal secara keuangan itu telah lahir dari dalam hati sebagai penyembahan yang asli lebih dulu. Semua dimulai dari dalam hati. Jadi ketika hatinya nggak keberatan, apapun yang Tuhan minta bisa jalan. Nggak ada penahannya. Nggak ada yang membatasi. Saya tidak berkata Anda harus seperti apa ekstrim, tidak. Tapi pertimbangkanlah penyembahan dalam hati akan mewujud dalam persembahan secara fisikal. Tuhan ingatkan kita nyembah apa nih? Nyembah ya mengembangkan penyembahan secara fisikal, penyembahan pujian, penyembahan kita. Kalau tadi di PD Immanuel ya, kita kalau mungkin pas jatah angkat tangan itu ya malu-malu ngelihat orang kanan kiri. Mungkin kita bisa kembangkan 2 minggu ini. Ketika kemudian kita bilang sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dari dalam hati mewujud secara fisikal. Yang menangkap, mengerti, sama-sama katakan amin. Saudara, saya siap menuju kepada beberapa bagian akhir, saudara sekalian. Yang ketiga, kita akan lihat apa yang perlu dikembangkan dalam rangka menyambut momentum Natal. Yang ketiga adalah saudara mengembangkan kekudusan dan penyerahan. Dan kita belajar yang ketiga ini dari Ibu Maria, ibunya Yesus. Lukas 1, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat 38, kata Maria, kita baca yuk di sini sama-sama katakan 2-3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, dari Maria kita belajar 2 poin, yaitu mengembangkan kekudusan dan penyerahan. Inilah yang kita bisa lihat dari hidup Maria, tokoh Natal ketiga. Dan dia kuat dengan minimal 2 hal ini kalau kita belajar dari bagian firman Tuhan. Kuat tentang kekudusannya, kuat tentang penyerahannya. Saudara, kalau kita lihat karakter pertama kekudusan, saudara sekalian, Alkitab mencatat tentang Maria sebagai berikut, saudara sekalian. Bahwa dikatakan Lukas 1 ayat 21, saudara sekalian, malaikat Tuhan datang kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Untuk kali kedua ditulis lagi, nama perawan itu Maria. Saudara-saudara sekalian, ini sesuatu yang sangat penting, yang tercatat dan perlu kita terapkan di zaman ini, di zaman yang sudah sangat luar biasa rusak ini, saudara sekalian. Maria, Alkitab mencatatnya, seorang perawan. 2 kali dalam satu teks ditulis kondisinya dia, perawan. Pasti ada tekanan itu dari Alkitab, dari Roh Kudus. Menggambarkan seseorang wanita, seorang anak muda yang hidupnya memang suci dan kudus. Telah menjaga kehidupannya suci dan kudus.
Bahkan ketika Maria, saudara-saudara sekalian diberitahu bahwa dia akan hamil, saudara-saudara sekalian, maka dia tanya gimana caranya. Lalu malaikat Tuhan itu berkata kepada dia, perhatikan, Roh Kudus atau Roh yang Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Kata-kata ini diulang saudara-saudara sekalian. Dan saudara kita bisa menyimpulkan sebuah hal sederhana, ada sebuah hikmat pengertian kepada kita. Roh Kudus itu bekerja pasti dalam pribadi-pribadi yang kudus. Yang menangkap katakan amin. Matius 5 ayat 8 makanya berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Saudara, saya mungkin kita menjelang akhir tahun ya, coba cek 2024 ini, gimana iman kita? Tambah semangat apa enggak? Atau tambah, aku kok tambah rasanya ke gereja kok enggak dapat apa-apa ya Pak? Aku kok ibadah rasanya garing. Sebelum menyalahkan hamba Tuhan, gereja, pemain musik kita yang luar biasa ini, sebelum menyalahkan mereka, pemimpin pujian, yang mimpin pujian jelek, yang mimpin sebelum nyalahkan mereka, coba cek diri kita sendiri. Jangan-jangan kita telah menjadi orang-orang yang tidak kudus sepanjang 2024 ini. Sehingga bentuk ibadah apapun telah tidak menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Alkitab berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka apa? Akan melihat Tuhan. Jangan-jangan Anda nggak melihat Tuhan di hatimu karena kamu memang telah tidak memenuhi hukum Tuhan ini. Oh, bukankah karunia Allah itu besar? Ya. Tapi karunia Allah yang besar itu punya landasan-landasan bekerja. Dalam 2 Timotius 2 ayat 21 ini salah satunya ya, untuk menegaskan Roh Kudus bekerja dalam pribadi yang kudus. Kalau Anda baca 2 Timotius pasal 2 ayat 20, Alkitab berkata dalam ayat 20 sebagai berikut, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Ada 2 macam perabot. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Nah 21 ini ya, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan terus menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara-saudara sekalian, ya, ini adalah sebuah prinsip yang tidak bisa dilanggar. Roh Kudus itu kerja dalam pribadi-pribadi yang kudus. Apakah dia bisa kerja melalui pribadi-pribadi yang tidak kudus? Ya, tapi Alkitab bilang dia untuk orang-orang seperti itu untuk maksud dan tujuan yang kurang mulia. Nah, kalau kita mau jadi alat untuk maksud Tuhan yang mulia, ada satu hal di mana kita harus, saudara, terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kudus. Karena itu, saudara-saudara, hari ini mari mengembangkan, saudara, kekudusan menyambut momentum Natal dalam kehidupan kita. Yang menangkap sekali lagi sama-sama katakan amin. Kekudusan apa tuh yang Tuhan ingatkan? Apakah kekudusan mulutmu, saudara-saudara sekalian? Mulutmu yang Alkitab berkata dari satu mulut ya, kalau PD Immanuel keluar pujian penyembahan Yesus baik dan luar biasa. Tapi kalau pulang ke rumah, mulut yang sama adalah mulut yang kalau ngomel luar biasa, sadis, tajam, dan menggunakan kata-kata binatang di dalamnya. Apakah kekudusan mulut yang sedang Tuhan ingatkan? Apakah kekudusan hati kita? Seperti saya katakan tadi, kita mungkin telah begitu kering sepanjang 2024. Apakah ini merupakan panggilan untuk hidup kudus sebelum memasuki tahun 2025? Sehingga kita tidak kering lagi karena setiap kita hadir ke rumah Tuhan, kita ngalami Tuhan. Di mana-mana di rumah kita ngalami Tuhan. Kekudusan apakah yang Tuhan sedang ingatkan kepada Anda di atas saya, kepada Anda dan saya? Adakah kekudusan tentang perbuatan kita? Saudara, pikiran dan perbuatan kita, Tuhan sedang menyelidiki Anda dan saya. Bagian paling akhir, saudara sekalian, dari Maria kita bisa belajar tentang penyerahan. Di Lukas 1 ayat 38, ya, yuk kita teriakkan bagian ayat terakhir ini sama-sama, katakan 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara,
Di bagian akhir ini kita lihat Maria penuh dengan sikap penyerahan diri kepada Tuhan. Begitu diberitahu Tuhan kamu akan dinaungi Roh Kudus dan kamu akan mengandung anak. Dia berkata, saudara sekalian, ini sebuah, sekali lagi mungkin Anda pernah dengar di khotbah Natal yang lainnya. Ini sebuah resiko ketahuan hamil di luar pernikahan pada zaman itu, saudara sekalian, dilempari batu sampai mati. Sampai hari ini mohon maaf ya, kalau saya ketemu dengan orang-orang yang anak-anaknya hamil di luar pernikahan, tidak ada bapak sama ibu yang bangga anaknya hamil di luar pernikahan. Tidak ada bapak dan ibu yang ketika mohon maaf ya, anaknya hamil di luar pernikahan ya atau menghamili gadis di luar pernikahan, tidak ada bapak dan ibu yang saya temukan begini, luar biasa kamu nak, memang kamu hebat dan luar biasa. Enggak ada. Saya itu tahu 2 bapak minimal di depan saya bilang, anak saya hamil di luar pernikahan, jatuh. Bapak-bapak yang gagah-gagah teman-teman saya itu, yang ketika dia tahu, yang saya terpaksa cerita, saya minta maaf ya, anakmu minta tolong saya cerita sama bapak. Jadi anakmu pak, itu hamil 2 pernikahan, langsung, nggak ada yang bangga dengan kehamilan di luar pernikahan. Termasuk Maria tahu dia tidak bangga dengan kehamilan di luar pernikahan. Dia tahu resikonya, kematian yang menghadapi dia. Tapi dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, inilah yang perlu kita kembangkan. Saudara, di bagian akhir firman Tuhan, Maria tahu penyerahan dirinya lahir karena pemahaman akan identitas sebagai hamba Tuhan. Nah ini kalau dipertanyakan begini, siapa hamba Tuhan? Jelas kita semua mau jadi hamba Tuhan. Pasti kita tidak mau disebut hamba setan. Tapi saya belajar, selain hamba Tuhan dan mungkin mohon maaf hamba setan, orang yang satanik itu. Sebetulnya kita kadang masih diperhamba sama dagingnya kita itu loh. Daging kita yang terus saudara sekalian melakukan kehendak diri sendiri. Daging kita yang terus menjalankan kemauan kita. Firman Tuhannya ada jelas. Kita pilih tidak melakukan seperti yang Tuhan ingatkan. Jadi malam ini mengakhiri khotbah hari ini saudara sekalian, Tuhan ingatkan saudara sekalian, mari mengembangkan penyerahan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri seperti apa saudara sekalian yang Tuhan inginkan? Apakah mungkin malam ini Tuhan ingin Anda dan saya menyerahkan diri mengakhiri tahun 2024 dan menghadapi 2025 dengan iman. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, sehelai di rambutku, tanpa seizinku. Dan Tuhan mau Anda menyerahkan diri Anda buat 2025. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mungkin sedang dipanggil nyerahkan diri buat masa depan. Kenapa? 2024 ini abot banget Pak. Dagangan remuk, situasi ekonomi remuk, semua remuk. Mungkin Tuhan sedang panggil 2025. Tetap serahkan dirimu kepada Tuhan yang mengerti. Sama-sama katakan amin. Mungkin Tuhan sedang memanggil Anda untuk penyerahan diri, untuk melayani. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku berikan hidupku. Tuhan sedang memanggil Anda, mengingatkan Anda untuk mengembangkan, menyambut momentum Natal, mungkin penyerahan diri. Dan inilah cara kita saudara di akhir pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita sambut momentum Natal dengan mengembangkan apa yang Roh Kudus sudah ingatkan malam ini. Ketaatan kita, penyembahan kita, kekudusan kita, bahkan juga saudara-saudara penyerahan diri dalam hidup kita.
Amin. Beberapa menit sebelum semua selesai, kita menyembah Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Tuhan Maha Tahu, Kau yang Maha Tahu, menilai dan menilai. Tersembunyi. Mari bangkit berdiri bersama, sambut Tuhan, katakan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Ya, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Mari katakan, telah kulihat, come on. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang, ku berjuang sampai akhirnya. Ya Tuhan, telah kulihat, telah kulihat kebaikan. Berjuang, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Ya Tuhan, Kau yang Maha Tahu, menilai dan menilai. Tak ada yang tersembunyi. Mari katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Berjuang, ku berjuang sampai akhirnya. Telah kulihat, telah kulihat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis di hidup. Ya, berjuang, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap kau dapati aku tetap, kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan telah disampaikan dengan sederhana, dan hari ini ada panggilan untuk mengembangkan ketaatan, mengembangkan penyembahan, mengembangkan kekudusan, dan mengembangkan penyerahan diri. Khususnya menyambut 2 minggu lagi momentum Natal yang datang menjelang. Akankah kita seperti Yusuf, seperti orang-orang Majus, seperti Maria, yang tahu ini waktunya, akrab dengan momentum, dan mempersiapkan diri menyambut momentum Natal ini dalam hidup Anda. Kalau Anda adalah orang-orang yang tahu Roh Kudus bicara kepada Anda, dan Anda mau menanggapi Roh Kudus untuk mengembangkan hal-hal yang telah disampaikan, bukan dengan kekuatan Anda, dengan anugerah dan kelimpahan kasih karunia Tuhan. Kalau Anda adalah orang yang mau menanggapi Tuhan, angkat hatimu pada Dia, angkat tanganmu pada Dia, angkat jiwamu pada Dia, angkat hidupmu kepada Dia, sambutlah Dia, siapkan dirimu, sambutlah Dia.
bersama kembali angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami berdoa, anugerah Tuhanlah yang telah menyampaikan berkat firman-Mu dan bicara kepada hati kami dan kepada pikiran kami. Dan bukan karena kuat gagah kami dan manusia manapun, anugerah-Mu juga yang akan menolong kami menyambut momentum Natal tahun ini dengan banyak gembira dan luar biasa, dengan persiapan seperti yang Tuhan ingatkan. Dan kami juga tahu Tuhan, dalam penyerahan diri kami tahu kami disiapkan menyambut 2025 kami dengan banyak gembira, dengan banyak sukacita, sebab anugerah-Mu melimpah bagi hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, dengan banyak bersyukur kami menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati saudara dan silahkan duduk. Haleluya.